Tertawa, hura-hura bersama teman. Momen kelulusan adalah saat yang membahagiakan. Bisa tertawa, hura-hura bersama teman, tetapi ketika bangun tidur keesokan harinya, selamat datang di dunia nyata. Kebanyakan orang akan bersaing menjadi karyawan di lowongan yang sedikit dengan ribuan pencari kerja. Apalagi dengan dibukanya masyarakat ekonomi ASEAN membuat lebih sulit lagi mencari kerja karena bersaing ketat dengan kualitas sumber daya manusia yang lebih baik. Katakanlah Anda sudah mendapatkan pekerjaan. Coba renungkan dan jawab dalam hati ya. Kamu ini bangun pagi, mandi, pamit kerja, pakai seragam, kaki dibungkus sepatu, berangkat pagi pulang malam, bayaran gak seberapa. Kerja apa dikerjain? Lalu, kalau tiba-tiba dapat berita penutupan atau PHK di tempat kerja Anda, apa yang biasa Anda lakukan selanjutnya? Kembali lagi di situasi ini, antre cari kerja lagi. Mau sampai kapan berlangsung seperti ini? Hidup Anda seperti lari di tempat, tidak kemana-mana. Sekarang, dengan begitu tingginya biaya pendidikan, tidak ada jaminan Anda langsung punya usaha ketika lulus. Padahal, fakta orang menjadi kaya di dunia, urutan pertama adalah pengusaha. Baru yang lain-lainnya seperti CEO, dokter, pengacara, artis, atlet, broker, dan hasil warisan. Manakah yang Anda pilih? Ayo katakan bersama-sama. Saya adalah pengusaha. Oke, cek, 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 cek. Baik, teman-teman, suara saya sudah terdengar. Ya, Pak, terdengar. Ya. Oke, kita biasakan on time. Saya tinggalkan teman-teman yang tidak atau terlambat untuk masuk jaringan. Untuk slide-nya, mohon izin teman-teman, sudah terlihat? Sudah belum ya? Masih loading? Gimana? Slide-nya sudah nampak? Sudah, Pak. Sudah ya? Oh, belum? Ada yang belum? Sekarang sudah? Nah, Baik. Izin kita mulai ya. Kita sudah lewat 6 menit ya. Insya Allah kalau kita menghargai waktu, nanti teman-teman kelak akan dibayar oleh waktu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kelas 7C ya. Alhamdulillah hari ini kita sudah masuk di pertemuan ke-5 ya. Pertemuan ke-5. Dan mudah-mudahan teman-teman sudah tahu pengumuman tentang UTS. Kapan UTS? Cepat ya. Kapan UTS? Sudah ada jadwalnya UTS? Kapan? kalau cetak Tanggal berapa? Kalau di agenda saya UTS ini nanti tanggal 25 ya sudah masuk UTS ya. Tanggal 25 sudah masuk UTS. Tapi untuk kelas 7C saya ambil jadwal, mohon dicatat UTS-nya nanti tanggal 5 November ya. Jadi sekali lagi UTS-nya kita tanggal 5 November. 5 November berarti kalau di silabus materi UTS kita tinggal 2 lagi, yaitu pertemuan ke-6 dan ke-7 tentang marketing tools. Marketing itu materi yang paling menarik ya, walaupun teman-teman sudah belajar tentang dasar pemasaran, tapi insya Allah nanti kita akan belajar tentang strategi marketing, tentang desain dan kreatif promosi. 6 dan 7 ya, hari ini pertemuan 5, berarti masih ada pertemuan 6 tanggal, sekarang tanggal berapa ya? Tanggal 15
Berarti kita nanti tanggal 22 masih pertemuan 6, tanggal 29 pertemuan 7, dan tanggal 5 UTS ya. Mohon diingat ya, jadi UTS-nya tanggal 5 November. Nah, karena menjelang UTS, sekaligus saya mereminder banyak kalau mahasiswa di kelas 7C yang masih belum menyelesaikan tugasnya. Ya, sekali lagi, saya nggak ngemis tugas ya. Yang punya kewajiban untuk menyelesaikan tugas adalah Anda. Dan saya bukan makelar nilai. Jangan nanti begitu menjelang akhir-akhir semester, Anda berburu nilai sama saya. Sorry, saya nggak kasih nilai. Nilai saya adalah nilai yang memang saya berikan ketika Anda mengumpulkan nilai tugas. Sekali lagi ya, saya apresiasi buat yang mengumpulkan nilai tugas. Yang nggak mengumpulkan tugas, ya punten, saya tinggal ya, saya nggak akan nunggu Anda, dan saya nggak akan ngemis. Tugasnya mana? Enggak. Tugas itu adalah kalau Anda memahami tugas itu untuk melatih skill, kompetensi Anda, akademik Anda. Baik, materi pertemuan 5 yang akan kita bahas cukup banyak teman-teman. Selain menyelesaikan bisnis model kanvas, step ke-6, ke-7, ke-8, dan ke-9. Sekaligus kita akan membahas sedikit tentang bagaimana menyusun visi, misi perusahaan yang teman-teman bangun. Ya. Tapi sebelum masuk materi, saya mohon izin teman-teman, silakan dipersiapkan per kelompoknya setelah tayangan ini bersiap untuk share screen menjelaskan bisnis model kanvas yang teman-teman rencanakan per kelompok ya. Silakan ya. Kita simak dulu film yang menggambarkan tentang seorang anak muda usia 15 tahun sudah menjadi pengusaha ya. Mahasiswa jadi pengusaha sebelum wisuda. Menjadi pengusaha, wirausaha, entrepreneur, apapun namanya adalah sebuah pilihan, dan pilihan itu ada di tangan Anda sekarang. Jika Anda seorang mahasiswa dan memiliki banyak impian menjadi pengusaha atau pembisnis muda, bergabunglah bersama kami, jadi pengusaha sebelum wisuda. Baik, teman-teman semua, setelah slide ini ada cuplikan film tentang durasi 2 menit, 3 menit, seorang anak muda yang teman-teman nanti bisa lihat. Semoga bisa menginspirasi bahwa anak ini dari mulai bisnis dari usia 15 tahun, begitu di usia 19 tahun dia sudah bisa memiliki sebuah rumah seharga 300 juta rupiah dari uang koceknya sendiri. Ya, nanti teman-teman lihat tayangan ini supaya teman-teman bisa gambaran. Ya, sekali lagi ya. Halo, Anda itu sekarang semester 7 ya. Semester 7 artinya di depan mata Anda pengangguran sudah siap menanti Anda. Ya, saya kasih pahitnya aja beneran. Saya kasih pahitnya Anda. Kenapa? Karena saya sudah pengalaman dan saya mengajar di beberapa kampus dan banyak mahasiswa, bukan cuma mahasiswa latar saya, di luar sana yang sudah sarjana pun masih nganggur ya. Masih warawiri cari kerjaan. Jadi harusnya Anda memanfaatkan betul mata kuliah kewirausahaan untuk benar-benar siap untuk menjadi benar-benar menciptakan peluang pekerja, bukan lagi menjadi pencari kerja ya. Jadi makanya ini belajar proposal. Oke, cekidot ya. Ini film durasi 3 menit. Mudah-mudahan teman-teman terinspirasi. Anak ini belajar wirausaha dari usia 15 tahun ya. Di usia 19 tahun berarti 3 sampai 4 tahun dia sudah bisa menghasilkan ratusan juta rupiah. Usaha apa? Silakan dilihat. Ya, saya matikan audio saya, silakan. Muda, gigih, dan mandiri. 3 kata yang cocok untuk menggambarkan sosok menginspirasi berikut ini. Yasa Singgi mulai merintis usahanya sejak dia masih berusia 15 tahun. Dan kini di usianya yang menginjak 19 tahun, bisnisnya sudah berhasil meraih omset 300 juta setiap bulan. Masa tua yang nyaman tidak hadir dari masa muda yang leha-leha. Jauh lebih baik kita kehilangan masa muda daripada kita kehilangan masa depan.
Yasa Singgi umurnya 19 tahun. Di usia belia, Yasa mampu memiliki rumah ini dengan merogoh koceknya sendiri. Dan melalui usahanya di bidang fashion khusus pria, Yasa kini memiliki omset ratusan juta rupiah per bulan. Namanya Men's Republic. Sederet artis dalam negeri pun tampil mengenakan produknya. Mulai dari baju, jaket, hingga sepatu. Salah satunya aktor muda Ge Pamungkas. Nggak tahu sih, serius. 11 tahun? Bisnis? Ya kaget lah, karena kalau gue ingat waktu umur gue masih 19 tahun, gue masih kuliah dan masih ngabisin duit orang tua. Nyaman dan sesuai dengan selera. Alasan Ge menggunakan produk milik Yasa. Tak sedikit tokoh yang Yasa berikan secara cuma-cuma produknya. Tujuannya untuk media promosi. Pagi hari menjadi awal yang penting bagi seorang Yasa Singgi. Saat membuka mata, semangatnya terpacu dengan menatap tembok kamarnya. Sederet harapan dan cita-citanya selalu ia tuliskan di secari kertas. Di saat anak muda lain, dia hidup dalam masa kini. Yang penting eksis, gaul, nongkrong di mana-mana. Tapi saya menjadikan masa muda saya yang lebih produktif, yang lebih berkualitas lagi. Mencari uang sendiri sudah ia lakukan sejak umur 15 tahun. Bukan perkara mudah. Beberapa usaha sempat ia jalani hingga akhirnya berlabuh dalam dunia fashion. Di usia 15 tahun itu pertama kali nggak langsung ke dunia bisnis, sempat saya jungkir balik jadi MC dulu, terus nggak langsung ke dunia fashion juga, sempat usaha lampu dulunya, gagal, sampai akhirnya kecemplung juga nggak sengaja. Bermodal dari tabungannya, Yasa mulai mencoba produksi baju dengan modal awal Rp700.000. Namun pahitnya dari 48 baju yang diproduksi, hanya 2 yang laku terjual. Kemudian Yasa kembali mencoba peruntungan berjualan melalui media online. Semua produknya ia desain sendiri. Ilmunya didapat secara otodidak. Yasa juga kerap mencari desain produknya melalui situs-situs di internet. Jualan online satu-satunya bisnis yang bisa dimulai dengan modal yang minim banget, sedikit banget. Pertama kali usaha online, bisa dibilang ya modalnya waktu itu cuma modal BlackBerry, BBM yang saya punya, bayar uang pulsa yang tiap bulan, udah cuma itu aja. Dengan modal itu doang saya bisa mulai bisnis online. Terjun menjadi wirausaha di usia belia bukan tanpa alasan. Hatinya tergerak mencari penghasilan sendiri sejak sang ayah jatuh sakit. Saat itu kondisi ekonomi keluarganya juga pas-pasan. Alhasil, Yasa memutuskan untuk membiayai kebutuhan pribadinya dengan uang sendiri. Di saat itu saya mulai berpikir ya, waktu papa saya sakit, beliau waktu itu mau operasi aja nggak punya uang. Akhirnya beliau lebih mengutamakan pendidikan anaknya. Saya anak ketiga dari 3 bersaudara. Kata papa saya yang saya ingat adalah uangnya daripada buat operasi, mendingan buat pendidikan anak-anak aja katanya. Semangatnya bukan tanpa hasil. Sempat jatuh bangun menjual produk bajunya hingga merambah dunia online selama 4 tahun, kini Yasa memiliki sebuah toko. Ia menyewa tempat ini untuk menyimpan produknya. Namun saat ini urusan produksi baju, Yasa masih menggunakan jasa konveksi di daerah Bandung, Jawa Barat. Selain memasarkan produknya sendiri, Yasa sudah memiliki 75 reseller atau jaringan penjual. Setiap hari pemesan produknya pun datang dari berbagai daerah di dalam negeri hingga mancanegara. Yasa mengutamakan pemasaran dan transaksi melalui media online agar mengurangi biaya operasional. Oke, teman-teman semua. Mudah-mudahan sosok anak muda ini menginspirasi teman-teman semua ya. Oke, bentar mohon izin. Oke, tadi yang bisa kita lihat adalah anak muda usia 19 tahun, Yasa Singgi namanya, sudah mulai belajar bisnis, ya jatuh bangun. Modalnya 700.000, prosesnya berproses dalam waktu 3 tahun, 4 tahun, dia sudah meraup keuntungan, omsetnya sampai dengan 300 juta. Kebayang kan ya? Oke, nah teman-teman,
inspirasi tadi mudah-mudahan bisa membuat teman-teman untuk makin maksimal untuk menyelesaikan mata kuliah ini ya sesuai dengan silabus yang kita atur. Nah, sekarang kita masuk kita masuk materi hari ini. Nah, silakan teman-teman yang mau slide share mempresentasikan tentang hasil kerja kelompok rencana bisnis masing-masing tentang BMC-nya poin 1 sampai dengan 5. Mangga, siapa yang mau presentasi dulu? Ya, karena pertemuan sekarang dan seterusnya kita sudah masuk ke eksekusi ya untuk koreksi supaya bisnis kita, belajar kita nggak cuma omong doang, tapi harus ada aplikasinya. Mangga, siapa kelompok siapa yang sudah hadir, yang siap di slide share screen? Mangga open mic sebelum laptop saya stop share-nya. Gantian. Adiska, Novita, Ella, Esta, Mita, Siti, siapa lagi nih? Kelompok siapa yang sudah siap share screen? Ini cuma ngejelasin hasil diskusi kita yang 1 sampai 5 doang itu kan, Pak? Iya. Siapa? Mita? Siap? Pakai handphone boleh, pakai laptop juga boleh. Mita siap ya? Yang ngejelasinnya ketua kelompok apa semua? Siapa aja. Kalau ketua kelompoknya sudah ada silakan, atau anggotanya juga nggak apa-apa. Silakan ya. Kita sedang belajar mencoba mereview ya. Jadi teman-teman semua jangan berasumsi langsung benar. Kalau langsung benar itu nanti jadi pertanyaan dari saya. Ini nyontek di mana ya? Namanya proses belajar itu pasti ada yang salah. Dan jangan pernah takut salah. Teman-teman tahu penghapus nggak? Tela, tahu penghapus nggak Tela? Penghapus? Fungsinya penghapus tahu, buat Pak. apa? Buat menghapus kesalahan. Buat menghapus kesalahan. Artinya apa? Jangan pernah takut salah. Karena salah bisa diperbaiki. Yang namanya proses belajar ya nggak harus benar. Makanya ada dosen di sini, ada mentor bisnis di sini untuk memacu Anda untuk yuk koreksi. 1 pekan ini kan cuma ada berapa orang yang coba chat ke saya ya. WAG itu digunakan untuk komunikasi ya, komunikasi. Kalau misalkan Anda nggak mau komunikasi di WAG, Pak, saya mau telepon. Silakan Anda berkelompok berlima, mentoring, yuk kita telepon. Kita telepon berlima, nah, tentukan waktunya nanti saya mentoring tuh. Jadi betul-betul walaupun kita menggunakan daring, kita bisa optimal. Jangan terus jadi alasan. Kalau dengan Zoom nggak maksimal, saya siap membimbing Anda dengan telepon WA. Ya, tinggal janjian aja dulu. Kalau WA kan bisa telepon berlima, maksimal 8 orang. Kan bisa berlima, kita bisa diskusi. Oke, silakan siapa nih yang mau mulai? Teh Mita ya. Saya matikan stop share saya ya. Silakan di-share slide-nya. Enggak? Supaya dapat koreksi duluan. Iya, Pak. Ada nih. Teh Mita ya? Atau siapa yang mau presentasi? Oke. Iya, Pak, ini mau jajal dulu, Pak. Ya, silakan ditunggu. Iya, Pak. Yang lain silakan dipersiapkan ya. Siap Pak, udah siap ini nih. Oke, keren Kang Hendy. Mita dulu nih yang sudah siap. Di error loh. Berarti harus error. pakai laptop. Oh, nggak bisa. Oke, Kang Hendy dulu deh. Kang. Kang Hendy boleh di kelompoknya Kang Hendy, silakan. Pak, sama nggak jelas, sama nggak bisa Pak. Ada please allow Zoom to access your strong from the setting Pak. Iya, Pak. Kamu nggak bisa share screen ya? Pada di sini udah Iya, saya Pak. siapkan nih.
Oke, baik teman-teman semua. Kelompok yang lain siapa yang bisa yang mau share screen? Ya lo Pak. Kang Sofian, Kang Ahmad, mangga. Ya coba ya Pak, dicoba di Yuk, share kita dulu. coba. Silakan Kang. Nah, screen ya Pak ya? Ya, share screen. Kang Ahmad pakai laptop atau handphone? Pakai handphone. Pakai handphone bisa, ya. Bisa ya? Bisa. Oke, Kelihatan itu nggak, Pak? dipilih. Ya, kelihatan sudah tampil. Sip. Mana Sip. tadi? Oke, sip. Silakan Kang. Ya Pak, mulai ya Pak ya. Assalamualaikum Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok yang nama perusahaannya Cleaning Steam Online. Nama produk, Oke. ya nama produk atau jasa bisnisnya jasa aplikasi penjemputan steam motor dan mobil. Data ya. Yang pertama akan dibahas sama Ella, Pak. Oke. Silakan Teh Ella. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan tentang why do you do atau nilai bisnis. Nilai manfaat apa yang Anda tawarkan kepada konsumen. Jadi di perusahaan kita ini memudahkan pekerjaan orang lain hingga para pemilik kendaraan tidak perlu khawatir jika tidak memiliki waktu untuk membuat kendaraannya kembali bersih. Dan ada hal-hal yang membedakan bisnis Anda dengan orang lain. Jadi bisnis kita, orang lain tidak usah repot ke tempat pencucian kita, justru kita bisa ke tempat pelanggan kita, Pak. Baik, terima kasih. Yang kedua boleh sama Mariani. Baik, yang kedua langsung saja di situ bisnis model Kampas yang kedua adalah how do you help, yang artinya pelanggan utama. Pelanggan utama di sini kami mengkhususkan untuk orang-orang yang memiliki kendaraan roda 4, roda 3, dan roda 2, seperti mobil, motor, dan sepeda, gitu Pak. Dan dikhususkan juga pelanggan utamanya bagi orang-orang yang memiliki kesibukan tertentu, Pak, yang tidak bisa ditinggalkan. Baik, terima kasih. Ya, yang ketiga sama Nur Latif. Nur Latifnya ada nggak? Ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang ketiga yaitu how do you interact, hubungan dengan pelanggan. Bagaimana menjaga hubungan dengan pelanggan, yaitu seperti ketika kita selesai membersihkan kendaraan pelanggan, di situ kita akan bertanya mengenai apakah menurut pelanggan itu sudah cukup atau belum. Bahkan di situ juga kita bisa menerima kalau kesahnya pelanggan, baik dari kayak misalnya kurangnya kinerja kerjaan kita atau gimananya gitu Pak. Oke. Sip, lanjut. Suaranya Ya, jelas nomor 4 sama Novita. Ayang. Dilanjut ya Pak. Ya, Novita. How do you atau saluran distribusi. Sebutkan aktivitas utama dari usaha Anda. Jadi perusahaan kami itu dengan cara mempunyai banyak channel dari orang-orang terdekat sehingga kami dapat berkomunikasi langsung serta dapat saluran distribusi lainnya lewat media online seperti IG, Facebook atau WhatsApp atau email gitu Pak. Oke, terima kasih. Ya,
Kelima, terakhir. Kak Dimas. Kak Dimas, boleh? Kak Dimas, Aya. Ada nggak Kak Dimas? Mas, saya belum join. Oh, nggak ada ya? Ya udah Pak, sama saya aja. Belum join. Jadi, Ya. how do you eat ya, yang artinya aktivitas utama. Jadi sebutkan aktivitas utama dari usaha Anda. Jadi aktivitas utama kami yaitu memberikan pelayanan jasa dalam membersihkan kendaraan. Seperti roda 4, roda 2, dan roda 3. Ya, cukup sekian. Di tempat ya. Tambahin kata-kata di tempat ya. Siap Pak. Siap. Oke, kalau Di itu tempat. masih bias kata-katanya Kang Ahmad. Iya siap Pak. Di tempat kan berarti kan jemput bola kan, ini bisnisnya ya, jasa jemput bola. Iya. Jadi datang ke rumah ya, door to door, betul. Iya. Oke, di tempat. Oke, Kang. Ya Pak. Oke, Makasih, nuhun Pak. ya kelompok ini. Ya, Terima sama-sama, kasih. Pak. Ya, nanti kita review ya. Saya Iya Pak. Iya Pak. Enggak, kelompok yang lain Kang Ahmad bisa di stop screen dulu. Iya Pak. Ada yang mau coba lagi satu kelompok lagi sebelum kita masuk? Kelompok Suhendi, Pak. Silakan, Kang Hendi. Oke, Munawaroh, share. Ini kayak bos banget nih. Atuh. Insya Allah calon bos travel, sukses, Pak. Pak. Insya Allah. Iya, potongan bos sudah. Bos. Enggak. Bos cawu. Ya. Nggak apa-apa, kita harus sudah optimis dulu. Munawaroh share screen. Oke. Mana kebelahan, Nun? Dia udah on mic ya? Mana kan? Nanti Pak, bentar. Ini lagi di itu. Ada di sebelah kayaknya ya, Kang. Oke, Munawaroh. Karena itu, karena galeri. Itu jangan dimarahin anak buahnya, Kang. Pak, hari ini cuma 2 kelompok apa gimana, Pak? Karena sudah setengah jam, 2 kelompok aja dulu ya. Kok nggak bisa sih, Pak? Udah setengah jam. Tadi harusnya kita dari 13.00 kalau masing-masing 10 menit tadi bisa dapet. Tapi masuknya aja udah 13.15 tadi. Yang Delan aja tuh. Oke. Itu sudah muncul. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan kelompok kami. Pertama saya sebagai ketua dari kelompok 3 dan yang satu anggota ada Nuradillah, ada Siti Hapsah, ada Munawaroh, ada Baihaqi. Nah, sebelum saya menjelaskan apa yang ditampilkan di sini, sebelumnya izinkan saya menyampaikan kenapa kami mengambil bisnis dengan nama perusahaan Travel Kui. Pertama, ini tentu hasil daripada kesepakatan kami bersama, persoalan tentang peluang dan potensi bisnis yang kemudian akan mendapatkan keuntungan bagi kami semua. Kira-kira begitu. Nah, bisnis yang kami ambil di sini bergerak dalam bidang jasa travel. Kenapa kami mengambil jasa travel? Karena memang khususnya di Lebak sendiri, Lebak merupakan daerah yang memang kaya akan destinasi wisata. Selain itu, wisata juga merupakan dijadikan sebagai
roda pembangunan dalam hal untuk membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, dari beberapa data yang kami cari, baik itu dari BPS Lebak maupun dari BPS Pusat, bahwa sebelum pandemi, tingkat wisata itu terus mengalami penaikan dan penaikan. Ya. Bahkan di Lebak sendiri banyak wisata-wisata yang memang hari ini terus diekspor untuk mencari banyak wisatawan yang datang ke Lebak. Nah, oleh karenanya mungkin inilah beberapa yang akan kami sampaikan, baik itu dari nilai bisnis, sasaran yang dituju, hubungan dengan pelanggan, dan lain sebagainya. Pertama, nilai bisnis yang kemudian yang kami miliki dari perusahaan kami, salah satunya adalah membantu atau mempermudah masyarakat untuk berpariwisata. Yang kedua, memberikan pengalaman yang tak terlupakan. Tentunya kami semester 7 sudah agak sedikit paham tentang manajemen dalam hal menjalankan yang namanya usaha. Kemarin KKUK mungkin itu bagian daripada pembelajaran kami dalam hal menjalankan yang namanya bisnis. Yang ketiga, memberikan keamanan dan kenyamanan. Tentu fasilitas yang akan kami miliki itu nanti akan kami sampaikan dari dari beberapa hal yang kemudian aktivitas utama dari bisnis kami. Yang keempat, ikut membantu dalam mengekspor pariwisata ke masyarakat luas. Artinya memang hari ini yang dikenal wisata di Lebak itu hanya sebatas Baduy, hanya sebatas Sawarna, Gunung Luhur, tapi pada intinya Lebak itu banyak akan wisata-wisata sebenarnya, baik itu wisata alam, wisata budaya, dan sebagainya, yang kemudian secara tidak langsung minim akan informasi disebarluaskan ke masyarakat. Mungkin nilai bisnis salah satunya itu. Nah, apa yang kemudian membedakan antara bisnis kami dengan bisnis lain? Nah, bisnis kami ini ruang lingkupnya hanya di regional tourism atau hanya melayani atau menyediakan untuk fasilitas wisata-wisata yang ingin berwisata ke daerah Lebak. Nah, sasaran yang dituju yaitu mahasiswa, pelajar, komunitas, dan masyarakat lainnya. Artinya, Travelku ini melayani atau menyediakan baik hanya untuk individu maupun untuk komunitas, untuk kelompok. Oke. Nah, artinya di sini kami itu menyediakan untuk tiket penginapan, baik itu hanya sebatas untuk membeli, tiket cukup, Kang. Wisata, membeli tiket penginapan. Cukup, Kang. Cukup, Kang. Cukup ya. Ya. Sudah makan waktu 15 menit, Kang. Oh. Oke, langsung ke itu, Kang. Yang hubungan sasaran yang dituju, Kang. Hubungan dengan pelanggan. Hubungan dengan pelanggan itu menumbuhkan customer relationship, Pak. Salah satunya dengan menjaga komunikasi dengan pelanggan secara konsisten. Nah, saluran distribusi ini peran utama dari Travelku itu hanya Kang, segmentasinya siapa, Kang? Jadi fokus pada hubungan dengan pelanggan itu berarti segmen, Kang. Ya, nomor 2. Lanjut, Kang. Termute mic-nya, Kang. Udah, Pak, atau gimana? Ya. Segmentasinya siapa, Kang? Segmentasinya ya itu dikatakanlah masyarakat milenial lah, Pak. Karena secara tidak langsung kita itu aktivitas utamanya di digital platform atau di website gitu. Bukan. Itu kan aplikasinya. Segmentasi yang ditarget untuk datang ke wisata Lebak siapa? Orang-orang yang memang secara tidak langsung berada di luar Lebak, Pak. Middle up. Jadi segmentasi itu terkait dengan besaran biaya yang mereka bisa mampu untuk menjangkau Lebak. Middle up atau middle low atau VIP atau semua kalangan. Semua kalangan, Pak. Nah, gitu. Jadi spesifik di sana ya, semua kalangan. Berarti ada sasaran untuk customer yang menengah ke atas, ada sasaran untuk customer yang menengah ke bawah, juga ada sasaran untuk customer
turis yang VVIP, very very important person. Oke Kang, cukup ya. Oke Kang ya, cukup ya. Sekarang kita coba masuk ke materinya pembahasannya karena sudah 13.45 ya di jam saya ya. Terima kasih nuhun Kang Hendy ya. Kang Hendy ini kembali nanti kasih, Pak. Pasti nanti presentasi lebih detailnya nanti kalau lagi sidang Kang ya. Sidang. Ini public speakingnya bagus. Kok di sidang, Pak? Iya kan nanti kita sidang tentang proyeksi proposal tugas akhir di UAS kan. Ya. Nanti Anda semua mempresentasikan tugasnya. Oke, teman-teman semua kita masuk materinya ya hari ini ya. Secara umum saya mengucapkan banyak terima kasih teman-teman yang sudah menyelesaikan sebagian tugas BMC ya. Tapi ada tapinya nih ya. Ada tapinya. Coba Teh Ella, tolong bacakan definisi BMC itu apa sih Teh Ella? Definisinya BMC. Coba definisi BMC adalah Ella, materi yang pekan lalu atau Teknovita? Ayo. Iya, Pak. Ya, BMC itu apa sih definisinya? Sebuah flow atau strategi manajemen untuk menerjemahkan konsep, konsumen, infrastruktur maupun keuangan perusahaan dalam bentuk elemen-elemen visual. Titik. Elemen-elemen visual. Jadi teman-teman semua menggambarkan BMC itu bukan diketik, tapi dalam bentuk gambar seperti yang teman-teman lihat di layar. Dan jumlah halamannya nggak banyak-banyak halaman. Jadi 9 tahapan itu cukup 1 layar aja gitu. Bagaimana caranya? Nah, ini dibuatnya seperti ini. Jadi seperti dalam satu screen itu isinya 9 pokok elemen BMC. Tadi kelompok yang pertama, kelompoknya Novita dan kawan-kawan, Ella dan kawan-kawan, itu diketik semua. Itu masih salah. Ya, kontennya sudah betul tadi kelompok pertama. Kontennya sudah betul. Tapi penggambaran BMC-nya harus dalam bentuk visual. Paham ya? Nah, kelompok yang kedua, Suhendi sudah mulai bagus tuh ya. Pakai gambar. Tapi di dalam gambarnya masih isinya teks, bukan gambar. Ya, ada gambar dan keterangan seperti yang teman-teman lihat tuh di screen-nya. Ya. Nanti direvisi lagi, tolong dikirim lagi ke saya. Baik ya, kita lanjutkan ya teman-teman semua. Nah, untuk menjelaskan BMC, kemarin sudah kita bahas ada 9 komponen. Bahwa komponen yang pertama ada bagian kanan ini berhubungan sama eksternal, komponen bagian kiri yang warna biru ini berhubungan sama internal. Ya. Kemarin kita sudah sampai di poin yang kelima. Nah, sebelum masuk ke sana, saya mau bahas dulu nih tentang kenapa sih kita harus merencanakan bisnis? Kenapa sih kita harus membuat proposal bisnis? Ya. Jadi proposal bisnis itu penting sebagai proses persiapan kita untuk membangun sebuah bisnis. Kan teman-teman masih ingat dulu bahwa bisnis itu nggak hanya bisa dijalankan sendiri, tapi idealnya bisnis itu dikerjakan bersama-sama. Artinya sebagai pemilik bisnis Anda, ada yang namanya botol. Pasti tahu kan kemarin yang namanya botol, yaitu bisnisnya optimis, bisnis tetap optimis, tapi kita gunakan tenaga orang lain. Nah, supaya orang lain itu bisa percaya sama bisnis kita, mereka harus baca proposal bisnisnya. Bukan sekedar cerita dari kita pemilik bisnis. Ya, jadi proposal bisnis itu pentingnya. Kenapa kita harus bikin proposal bisnis? Untuk meyakinkan orang lain bekerja sama dengan kita. Kenapa? Karena kita menggunakan tenaga orang lain. Sampai di sini ya. Jadi pertanyaannya kenapa kita harus buat proposal? Karena dengan proposal bisnis yang mau kita jalankan itu tergambar clear banget. Apalagi kalau pakai BMC tadi. Ya, kenapa harus clear? Karena orang lain yang mau bekerja sama dengan kita ingin tahu bisnisnya seperti apa sih. Dia nggak mau dengar cerita, tapi dia mau lihat gambaran tulisannya. Lalu yang kedua, bisnis juga butuh modal. Nah, modal bisnis itu kan tidak harus dengan uang dari kita. Seperti singkatan dari bodol, yaitu bisnisnya tetap optimis, tapi kita menggunakan duitnya orang lain.
Yaitu proposal ini digunakan untuk mendapatkan investor yang nanti membiayai bisnisnya Kang Suhendi tadi travel. Kan Kang Suhendi mungkin menjalankan bisnisnya travel butuh modal yang besar misalkan. Nah, modal-modal tadi dituangkan dalam proposal sehingga ketika nanti proposalnya dibawa ke investor, investor akan melihat itu secara tertulis. Nah, fungsi proposal itu ada berapa teman-teman semua? Nah, ini yang harus saya jelaskan ya. Fungsi proposal itu ada 5. Yang pertama adalah, ini yang harus hati-hati teman-teman ya. Yang pertama harusnya proposal itu mengukur kompetensi kita. Jangan pernah teman-teman buat bisnis yang bukan kompetensinya. Ya, jadi rencanakan bisnis sesuai dengan core kompetensi Anda masing-masing. Jadi ini bisnis itu sesuai dengan kemampuan kelompok. Ya, kemampuan kelompok Anda, kemampuan owner atau kelompok. Itu namanya kompetensi. Ya, jadi tujuannya supaya oh iya bisnis yang kita jalanin ini travel, ada yang menguasai nggak bisnis travel? Nah, itu nanti harus dipertanyakan juga. Ini yang pertama, kemampuan owner. Terus yang kedua, harus benar-benar direncanakan. Direncanakannya Pak seperti apa? Harus punya planning jangka pendek, ya. Planning dalam jangka pendek, menengah, dan panjang. Nah, ini juga harus tertulis. Contoh misalkan tadi sudah dibahas sama Kang Suhendi tuh kalau kita travel, saya tanya misalkan sama TA Diska ya. TA Diska bisa open mic atau TLA. TA Diska dulu deh sekalian absen. TA Diska 1 kali, TA Diska 2 kali. Oke, pindah TA Asta. Esta Amalia. Iya, Pak. Esta, oke. Esta pernah ke Bandung nggak, Esta? Belum pernah, Pak. Masya Allah. Kamu cuma di Lebak aja? Nggak pernah jalan-jalan? Jalan-jalan di Lebak aja paling, Pak. Aduh, bilang sama pacarnya minta jalan-jalan ke Bandung. Nggak punya pacar. Nggak punya pacar. Halo teman-teman di YouTube, netizen, Esta belum punya pacar ya? Nah gini Esta. Ya, atau Kang Suhendi deh, Kang Suhendi. Aduh, Esta. Siap Pak, mau dilamar Pak. Atau kumaha itu seperti katak dalam tempurung, cuma taunya Lebak anyu merangkas. Kang Suhendi, kalau kita ke Bandung berapa lama perjalanan dari Lebak, Kang? Dari Lebak sekitar 5 jam, Pak. Oke, 5 jam. Nah, kalau dari Lebak ke Bandung 5 jam, misalnya Kang Suhendi ya, saya ngobrol sama Kang Suhendi aja nih sebagai nanti pemilik travel. Kalau orang mau perjalanan dari Lebak ke Bandung yang 5 jam, kira-kira apa yang harus disiapkan oleh konsumen? Atau kita, kalau mau ke Bandung berarti yang harus disiapkan apa selama perjalanan 5 jam? Kalau kita naik kendaraan pribadi misalkan Kang Suhendi. Yang harus disiapkan salah satunya kendaraan, Pak. Kendaraan. Yang kedua apa? Yang kedua uang. Uang. Yang ketiga. Yang ketiga apa ya? Yang ketiga. Gimana? Pengusaha travel tapi mau ke Bandung bingung. Oh, anggaplah ini pengusaha travel gitu, Pak. Oh, siap. Iya. Misalkan saya nanya nih, Kang Suhendi, kalau saya mau ke Bandung naik kendaraan sendiri, kira-kira saya harus nyiapin apa, Kang? Kalau nyiapin kendaraan sendiri, maksudnya gimana, Pak? Kurang jelas kedengarnya, Pak. Oke, teman-teman semua. Ketika kita ke Bandung, pasti banyak pilihan, teman-teman. Pasti banyak pilihan. Pertama, kita mau naik travel bis. Berarti kan kita harus naik bis. Naik bis berarti perjalanan 5 jam. Berarti kita harus beli tiket dulu. Harus rencana beli tiket. Tiketnya berarti kan pulang pergi. Nggak mungkin kita pergi aja tapi nggak pulang aja. Berarti kan itu udah rencanakan. Kalau kita mau misalkan naik kereta cepat yang dari Gambir, berarti kita juga harus merencanakan pesan tiket di kereta Gambir. Kereta yang mau ke Bandung. Butuh yang namanya planning rencana. Begitu juga kalau kita mau bawa kendaraan mobil sendiri, berarti kita harus cukupi mobil kita bensinnya, terus harus isi e-tolnya. Cukup nggak e-tolnya sampai ke Bandung?
Terus mau istirahat di rest area seperti apa misalnya. Artinya ke Bandung aja teman-teman, yang kata Kang Suhendi itu cuma perjalanan 5 jam, kita harus mempersiapkan semuanya. Apalagi kalau teman-teman mau bangun bisnis yang jangka pendek, menengah, atau panjang. Berarti kan benar-benar harus di planning serius. Direncanakan serius. Kenapa direncanakan? Karena teman-teman itu nanti punya anak buah, punya karyawan. Gimana kalau teman-teman punya bisnis tapi nggak punya perencanaan, nanti susah semuanya berjalan. Gitu ya, itu yang namanya planning. Butuh perencanaan jangka pendek, menengah, dan panjang. Terus bisnis itu harus diferensiasi. Diferensiasi itu artinya bisnis itu harus beda dengan yang lain. Ya, artinya jangan pernah membuat bisnis yang pernah ada di sana. Akan ada kompetitor. Jadi usahakan bisnis itu yang pertama harusnya be the first. Be the first. Yang belum pernah ada di Lebak. Nah, ini akan menjadi menarik. Jadi akan jadi trending. Kenapa? Belum pernah ada di sana. Sehingga orang akan mencari bisnis ini. Ya, saya termasuk kaget-kaget juga tuh kemarin. Padahal KKU itu nggak boleh menyaingi bisnis orang lain yang sudah jualan. KKU itu kan bikin bangkrut orang yang lain juga kan. Ya oke lah yang namanya kompetisi. Tapi ya nggak gitu-gitu juga. Nah, be the first. Cari sesuatu bisnis yang belum ada. Kalau saya tanya sama teman-teman semua nih, KKU kemarin masih jalan bisnisnya atau sudah berhenti? Ayo. Berhenti, Pak. Berhenti, Pak. Nah, kenapa? Karena planning Anda, bisnis Anda cuma cari nilai. Bukan untuk merencanakan masa depan kehidupan Anda. Bukan untuk membuka lapangan pekerjaan. Berarti kan Anda kemarin cuma pedagang untuk melengkapi nilai. Berarti kan bisnis Anda cuma dapat nilai kan gitu. Nah, di kewirausahaan ini Anda harus mempersiapkan itu di proposal, ditulis tuh jangka pendeknya 3 tahun seperti apa, 5 tahun seperti apa, 10 tahun seperti apa. Karena bisnis ini akan jalan panjang. Nah, balik lagi ke diferensiasi. Harus punya sesuatu yang be the first, beda sama yang lain. Pak, kalau be the first pusing, Pak. Boleh nggak kita pilih yang be the best? Oke, bisnis boleh sama. Misalkan travel sama-sama travel. Cucian mobil sama-sama cucian mobil. Tapi usahakan pilih yang be the best. Sesuatu yang berbeda, yang terbaik di sana. Bisnis boleh sama, tapi Anda menjadi yang terbaik di sana. Wah, susah juga kalau be the best, Pak. Kan kita harus melayani dengan maksimal. Oke, kalau be the first nggak bisa, be the best nggak bisa, lakukan yang be different. Nah, ini. Jadi bisnis Anda harus punya sesuatu yang diferensiasi. Different. Perbedaan sama orang yang lain, sama bisnis yang lain. Sesuatu yang be different, sesuatu yang berbeda, itu akan mendapatkan repeat order yang berkali-kali lipat. Bisnis itu tergantung sama repeat order, teman-teman ya. Jadi kalau orang beli cuma 1 kali, itu berarti bisnisnya nggak tumbuh. Habis beli 1 kali, dia nggak beli lagi. Jadi disebut bisnis itu tumbuh ketika buyer itu melakukan repeat order, pembelian ulang. Nah, berarti dia diferensiasinya masuk. Nah, fungsi proposal bisnis berikutnya adalah menentukan positioning. Positioning itu artinya target. Anda mau ambil yang mana? Ambil segmentasi yang middle low, ya, menengah ke bawah, kalangan menengah ke bawah. Berarti yang keuangannya terbatas, ya, berarti Anda harus menyesuaikan dengan budget nanti ini, harga HPP, harga pokok produk. Atau Anda ambil yang middle up. Middle up berarti level menengah ke atas, yang mampu. Atau levelnya khusus yang VVIP, very very important person, berarti pelayanannya harus maksimal. Nah, ini juga harus Anda pilih. Ya, mana yang Anda sasar? 1, 2, atau kesemuanya. Nah, kenapa? Karena beda positioning, akan beda pelayanan purna jualnya. Dan yang terakhir, fungsi dari proposal bisnis adalah untuk controlling, pengawasan. Ya, sekali lagi ya, itu ya fungsi proposal bisnis kalau nanti dipertanyakan. Oke, sebelum saya lanjut, sudah baca buku pedoman proposal yang sudah saya kirim? Sudah semua ya? Yang 16 halaman ya. Insya Allah sudah semua. Nah, sekarang kita lanjut teman-teman semua. Nah, kalau sudah memahami proposal bisnis fungsinya, nah sekarang kita akan bahas tentang isi dari proposal bisnis bab 1, teman-teman. Ya, kita akan bahas tentang bagaimana membuat visi, bagaimana membuat misi perusahaan, bagaimana membuat core value. 3 dulu ya. Visi, misi, core value. Ya, kita bahas 3. Jadi sekarang Anda sudah mulai coret-coret nih per kelompok. Tadi cucian mobil, jasa cucian mobil tadi yang datang ke rumah, visinya apa? Ya, kalau travel visinya apa? Nah, visi itu apa? Visi itu adalah mimpinya Anda sebagai pemilik bisnis.
Nah, mimpinya Suhendi, mimpinya akang-akang tadi yang mau bangun bisnis cucian mobil tadi, mimpinya apa? Jadi visi itu ditulis mimpinya. Nah, vision yang baik itu menyebutkan sasaran dan waktu, teman-teman semua. Artinya, bisnisnya mau sampai di mana, tingkatnya cuma Lebak aja, atau sampai Banten, atau sampai seluruh Jawa Barat. Sorry. Lalu perusahaannya mau sebesar apa? Mau terlihat seperti apa? Targetnya apa? Contohnya, perusahaannya Suhendi menjadi satu-satunya travel terbaik berbasis syariah di Kota Lebak pada tahun 2022. Nah, itu visi Kang Suhendi. Ya. Satu-satunya travel terbaik di Kota Lebak yang berbasis syariah pada tahun 2022. Berarti tahun 2022 sudah jadi target buat perusahaannya Suhendi dan kawan-kawan. Itu namanya visi. Jadi sekali lagi vision yang baik menyebutkan sasaran dan waktunya. Waktunya itu kapan usaha visi ini akan tercapai. Itu yang namanya visi. Sekali lagi visi itu mimpi. Mimpi Anda bikin perusahaan ini mau apa sih? Ya. Sampai di sini ada pertanyaan untuk visi. Misalkan visinya Ella bekerja sama dengan teman-teman tadi untuk membangun bisnis apa tadi, jasa cuci mobil dan motor tadi, visinya apa Teh Ella? Nah, mimpinya apa? Ditulis. Dan yang namanya mimpi jangan dihalang-halangi karena mimpi itu nggak bayar. Sebesar apapun mimpinya tulis. Sebesar apapun visinya tulis supaya nanti pemilik modal atau yang meneruskan usaha Anda bisa melihat visi ini jauh ke depan. Sampai di sini teman-teman 7C ada pertanyaan tentang visi? Tidak paham. Ya. Nah, kalau visi sudah, visi itu kan mimpi. Nah, kalau visi sudah, bangun dari mimpi. Kenapa bangun dari mimpi? Iya, kalau cuma mimpi terus visinya nggak terwujud. Nah, untuk mewujudkan mimpi, untuk mewujudkan visi, makanya buat yang namanya misi. Misi itu adalah langkah kita yang berkualitas untuk mewujudkan mimpi tadi. Ya, misi itu adalah langkah. Nah, untuk langkah sampai ke perusahaannya Ella tadi dan kawan-kawan menjadi usaha jasa cuci mobil terbaik di Lebak ya pada tahun 2022 misalkan, langkahnya bagaimana yang mau dilakukan. Nah, misalkan misi hidup Anda adalah beribadah kepada Allah, berarti bisnis kamu juga orientasinya juga harus seperti itu. Ya, bisnis itu adalah ladang ibadah, teman-teman ya. Jadi jangan jadi bisnis itu jadi ladang maksiat, nggak dapat nantinya. Ini namanya misi. Paham ya, visi dan misi. Visi itu harus besar mimpinya, kapan direngkunya, jangka menengah, jangka pendek, jangka panjang. Lalu misinya adalah langkah untuk mewujudkan mimpi Anda, visinya. Pak, ini nanti ditulisnya di mana? Ditulisnya di company profile Anda. Ya, kalau Anda lihat company profile perusahaan-perusahaan pasti ada visi, ada misi. Sehingga perusahaan Anda itu profesional banget. Travelnya profesional, cucian mobilnya profesional. Ada visi, ada misi. Sekali lagi ya, bisnis ini bukan bisnis yang seumur jagung. Cuma dapat nilai. Enggak. Bisnis ini nanti rencananya saya, teman-teman semua ya, ini semester 7 ya. Setelah nanti semester 7 habis mata kuliah kewirausahaan, teman-teman nanti saya kejar terus sampai bisnisnya jalan. Ya, saya tanyain pokoknya kelompok A, kelompok B, kelompoknya Suhendi mana nih travelnya? Kok nggak jalan? Nah, saya kejar terus. Kenapa? Karena saya berharap teman-teman nanti habis lulus nggak nganggur, tapi punya bisnis. Walaupun berangkat dari nol, pelan-pelan, tapi jadi gitu loh. Daripada wira-wiri wae cari kerja, yuk selama masih bisa belajar sama saya, yuk kita jalanin bisnisnya step by step sampai real jalan. Ya, sekali lagi ya, visi misi Anda di kelas kewirausahaan bukan cuma untuk memenuhi nilai mata kuliah kewirausahaan, tapi supaya Anda nanti lulus dari Latan Samasiro punya bisnis. Jadi jangan salahkan saya, nanti WA-nya saya cari-cari kelompok A, kelompok B, kelompoknya Ella, kelompok yang lain saya cari. Ya, mana nih
bisnisnya, saya datengin rencana bisnisnya ya. Rencananya di ruko mana dan seterusnya nanti kita bahas. Oke, yang berikutnya yang ketiga yang akan saya jelaskan adalah tentang yang namanya core value, teman-teman. Nilai strategis dari sebuah perusahaan. Wih, keren nih. Habis visi, misi, Anda harus menuliskan core value-nya. Supaya apa? Supaya nanti penerus generasi nanti setelah Anda dan bisnis Anda makin bertambah besar, itu akan menjalankan bisnis Anda dengan nilai-nilai yang luhur, nilai-nilai yang positif sebagai pelengkap visi misi. Nah, contoh core value misalkan apa? Biasanya ke arah religiusnya, misalkan core value perusahaannya siapa ya di sini? Kelompok yang sudah hadir, kelompoknya misalkan perusahaannya Mita atau perusahaannya Novita misalkan. Core value-nya adalah akhlak. Ditulis bahwa perusahaan kami amanah, perusahaan kami kompeten, perusahaan kami harmonis, perusahaan kami loyal, adaptif, dan kolaboratif. Nah, amanah itu apa artinya? Perusahaan kami memegang teguh kepercayaan yang diberikan oleh konsumen. Kompeten, perusahaan kami terus belajar dan mengembangkan kapabilitas kami. Perusahaan kami harmonis. Harmonis ini artinya kami saling peduli dan menghargai perbedaan sesama perusahaan. Nah, ini ditulis teman-teman. Ini yang disebut sebagai core kompeten dari perusahaan Anda. Ya, itu contoh satu. Apalagi contohnya misalkan kita gunakan contoh yang lain adalah menggunakan kata A misalkan. Arif, adaptif, responsif, inovatif, dan futuristik. Wah, kalau akhlak kebanyakan Pak, kita pakai Arif. Boleh, silakan Anda cari singkatan yang sesuai dengan core value bisnis Anda. itu adaptif. Adaptif itu artinya perusahaan Anda selalu beradaptasi dengan teknologi yang terbaru. Jadi sistemnya serba terbaru. Terus responsif artinya selalu bertanggung jawab dengan respon dari pelanggan. Ya, positif maupun negatif. Ya, inovatif selalu berkembang inovasi-inovasi dari sistem yang Anda bangun. Dan futuristik selalu melihat ke masa depan. Nah, silakan. Atau core value-nya menggunakan singkatan Islam, ISLAM, silakan. I-nya apa, S-nya apa, L-nya apa, dan seterusnya. Oke, teman-teman ada pertanyaan? Esta, Sinta, Cynthia, Mariani, Mita, Ella tentang visi, misi, sama core value. Ada pertanyaan? Tidak ada, berarti jelas ya. Jelas ya, berarti sudah mulai nih. Sudah mulai kelas 5C kemarin sudah ngirim bab 1 ya. Keren tuh kelas 5C, 7A sudah mulai ada yang ngirim bab 1. Draftnya sudah selesai. Ya, jadi Anda selesaikan aja dulu draftnya kirim. Kirim ke saya, nanti saya koreksi, saya kirim balik. Ya. Jadi gitu ya, kirim balik, seperti mengkoreksi yang namanya skripsi. Ya. Jadi dikirimnya enggak harus sesuai jadwal kuliah aja kan? Enggak, kapan aja teman-teman ya. Jadi jangan ganggu jadwal kuliah ya. Kalau jadwal kuliah, jadwal kuliah itu jadwal saya menyampaikan materi gitu ya. Jadi selama kita masih ada di kelas ya, ada di WAG, silakan dikirim ya. Dikirim di WAG aja, kirim saya bab 1. Nanti saya koreksi, saya kirim balik. Ini reviewnya saya, catatan saya, terus betulin lagi, kirim balik dan seterusnya. Dan kalau teman-teman ingin misalnya lebih jelas, ingin Pak bisa konsul nggak kita ngobrol? Oke, yuk kita by phone berlima misalkan, telepon lewat WA. Tentukan waktunya kita ngobrol berlima satu kelompok. Sekali lagi ya, saya benar-benar berharap kelompok yang ada di 7C juga sama dengan kemarin yang saya ngajar di Akbit ya, bisa langsung running bisnisnya. Jadi begitu wisuda aduh Teh Esta sudah nguap aja, ngantuk Teh Esta. Jadi begitu teman-teman nanti lulus wisuda, ini semester 7 ya, semester 8 berarti sudah siap-siap skripsi dan wisuda. Nah, teman-teman sudah nggak lagi nyari kerja, tapi teman-teman langsung buka lowongan. Lowongan siapa? Teman-teman yang udah lulus wisuda, yang belum punya kerja, yuk kerja sama gua, kan gitu. Novita bisa tuh dengan bangganya punya bisnis terus nawarin teman-teman yang baru wisuda, kerja sama gua aja sini daripada lu nganggur. Nah, kan gitu. Berarti lu ikutin aturan gue ya, kata Teh Novita. Kok ikutin aturan lu Teh Nov? Ya kan gue bosnya, gitu kata Teh Novita.
Nah, gue bosnya lu ikutin aturan gue. Gitu. Bukan karena kita teman ya, enggak. Karena lu harus profesional kerja di perusahaan gue. Gitu teknik kita ya. Oke, core value paham ya? Oke, lanjut sekarang. Nah, sekarang kita masuk ke lanjutan BMC. Kemarin sudah bagus semua ya. Sekali lagi ya, jangan dibuat dalam bentuk beberapa halaman. Yang namanya BMC cuma satu halaman. Satu halaman, satu slide. Ya. Yang pertama, Anda kemarin sudah berhasil memahami bahwa what do you do? Nilai manfaatnya, tuliskan di situ manfaatnya apa. Satu kotak itu aja selesaikan. Ya. Nggak usah banyak-banyak. Terus yang kedua, customer segmentnya. Nah, ini kemarin ketinggalan ya, teman-teman. Customer segment itu ada dua ya. Ada segmen primer, segmen utama, ada segmentasi yang sekunder. Ya. Jadi ada pelanggan utama, ada pelanggan yang alternatif. Supaya Anda punya jangkauan yang luas, ya, margin yang luas. Oke. Terus yang ketiga adalah bagaimana Anda berinteraksi, customer relationship. Yang keempat, bagaimana Anda mendistribusikan produknya, ya. Lalu yang kelima adalah kemarin how do you eat? How do you do it? Aktivitasnya. Nah, sekarang yang keenam, teman-teman. Yang keenam adalah what do you need? Kamu butuh apa di perusahaan kamu? Gitu. Sebutkan sumber dayanya. Sumber daya apa aja? Sumber daya yang Anda butuhkan. Dari mulai sumber daya bahan baku, sumber daya ruangan, sumber daya listrik, semuanya ditulis di situ. Sampai dengan sumber daya manusia. Misalkan teman-teman butuh ruko. Rukonya ukuran berapa? Berapa lantai? Untuk memenuhi kebutuhan tadi. Ditulis. Ya, supaya kita bisa menuliskan nanti modalnya. Ditulis ya, butuh ruko 3 lantai. Oke, cari ruko 3 lantai, sewanya berapa? 3 lantai butuh ruangan berapa? Butuh apa lagi? Selain ruangan, butuh yang namanya ruangan front office. Ada front office. Berapa kali berapa ruangannya? Di front office butuh berapa meja? Butuh berapa kursi, butuh berapa laptop, butuh berapa line telepon, ditulis teman-teman. Lalu masih di front office butuh AC, AC-nya berapa PK supaya nyaman. Selain ruangan, kursi, laptop, AC, butuh apa lagi? Butuh aksesoris bunga misalkan, ditulis teman-teman. ATK-nya ditulis kebutuhan ATK, itu baru front office. Lalu ruang meeting, butuh apa aja di ruang meeting. Nah, ruang pimpinan, ruang produksi. Nah, itu namanya key resource, teman-teman, ya. Paham ya? Jadi ditulis. Namanya juga proposal, namanya juga rencana, ditulis sebagus-bagusnya, sebaik-baiknya. Jangan ditulis gini, Pak, kita pakai ruangannya kampus aja. Bro, sis, kampus itu bukan tempat lu kerja nanti. Kampus itu tempat kuliah. Jadi usahakan Anda berkantornya bukan di kampus Latansa, ya, di ruko. Cari rukonya, harga sewa ruko berapa, survei, lokasinya di mana, tulis. Nah, namanya mimpi, harus seperti itu, harus besar. Mimpi itu harus lebih besar dari masalah. Ya, jadi teorinya key result adalah ini teman-temannya, agar tetap kompetitif di dalam industri bisnis yang Anda geluti, Anda membutuhkan sumber daya yang tepat karena ini adalah aset yang Anda miliki untuk mendukung aktivitas perusahaan. Tadi saya sudah sebutkan ya beberapa contoh sederhana ya, komputer, ruang kerja, karyawan, jumlah karyawan butuh berapa, office boy, sekretaris, marketing. Terus kendaraan, butuh kendaraan berapa, mobil operasional, berapa motor, tulis. Ih, Pak Yulikus, masa kita harus nulis kayak gitu? Ih, orang diajarin mimpi yang besar, kenapa harus ditulis kecil-kecil? Teman-teman, lu hari ini bukan cuma dagang ya, mau bisnis. Bukan cuma buka lapak kayak KKU, bukan. Tapi kita mau merencanakan sebuah bisnis yang besar. Sampai di sini ada pertanyaan teman-teman key resort. Mohon izin ya, jangan tersinggung ya. Kita bukan buka lapak kayak KKU ya. Tapi kita mau rencanakan sebuah kantor tempat kita bekerja. Bukan tempat kita ngelamar kerja, tapi tempat kita membuat sebuah usaha. Oke, sampai key resort ada pertanyaan. Saya tungguin. Mohon maaf Pak, mau bertanya? Silakan, Kang Dede.
Kata Bapak kan kalau misalkan tugas yang Bapak kasih itu kan akan dikejar sama Bapak gitu ya. Sampai bisnisnya itu sukses istilahnya gitu ya Pak ya. Cuman kalau misalkan bisnis yang tugas Bapak yang sekarang kasih itu sama dengan kakao yang kemarin, kayak gimana ya Pak? Hanya sekedar mengejar nilai gitu, hanya memenuhi tugas dari Bapak aja gitu loh. Karena kan mungkin dari standar nilainya itu tugas itu berpengaruh dari nilai gitu Pak. Kalau misalkan tugas yang sekarang Bapak ini hanya sekedar memenuhi nilai, seperti apa itu Pak? Seperti apa? Nggak seperti apa-apa deh. Gini, Kang Dede ya. Makasih pertanyaannya bagus ya. Setelah teman-teman dapat nilai, ya biasanya pengalaman saya Kang Dede di beberapa kampus, begitu dapat nilai, mereka merasa sudah selesai. Tapi begitu habis wisuda, tetap saya tanyain. Saya tanya kenapa rata-rata mereka pasti nganggur. Ayo bro, daripada lo nganggur, ini bisnis yang kemarin proposal kita jalanin. Ya, jadi tergantung. Kalau saya mau tergantung sama mahasiswanya. Ada yang Pak, mohon maaf saya sudah kerja. Alhamdulillah kalau sudah kerja Pak. Gitu Kang De ya. Kalau belum kerja, saya bantuin sampai bisnis itu jalan. Gitu Kang De ya. Oh ya, baik Pak. Terima kasih. Ya, jadi saya hanya memotivasi teman-teman. Jadi kalau teman-teman, ya udah Pak, saya cuma dapat nilai aja. Oke, dapat nilai selesai. Tapi percaya deh sama saya, begitu teman-teman habis wisuda pasti nyariin. Aduh Pak Yulikus pasti nganggur nih, nah kan gitu. Daripada repot-repot, yuk proposal kemarin mana? Kita poles lagi, ya kita bawa lagi, kita jadiin bisnisnya. Dan Anda akan, insya Allah ya, akan lebih jauh lompatannya, akan lebih jauh omsetnya, akan lebih jauh besar pendapatannya dibanding yang baru melamar jadi karyawan. Yang baru jadi staff, Anda langsung jadi bos BOS. By proses, step by step. Dan bukan nggak mungkin nanti lulusan-lulusan yang lain akan kerja sama-sama Anda. Ini tantangan buat saya teman-teman, karena di Latansa ini baru yang pertama ya. Yang pertama nih saya ngajar ini, karena kan saya sebelumnya belum bergabung sama Latansa. Ya, saya masih di kampus-kampus yang lain. Saya mohon izin dulu sama Pak Haji Dini, jalanin Pak Yulikus sama Kiai, ya udah saya jalanin. Nah, masalah berhasil atau enggaknya nanti tergantung dari masing-masing teman-teman yang menjalankannya. Saya hanya membantu dari sisi pengalaman saya, lalu dari sisi bagaimana menjalankan bisnis ini bisa langsung, bisa real langsung, bukan cuma omdo. Gitu Kang De ya teman-teman. Cukup jelas teman-teman ya? Iya Pak. Ya, misalkan gini nih, Tela ternyata habis kuliah, habis lulus sarjana terus langsung nikah. Ya sudah, silakan berbakti sama suaminya. Tapi di tengah perjalanan ternyata Tela butuh tambahan. Oh, Yulikus sudah punya anak dan sini, ya udah, yuk bisnisnya kemarin mana, jalanin. Nah gitu. Ya. Kan biasanya kalau sudah sarjana, sudah menikah, sibuk sama ibu rumah tangga, akhirnya lupa tuh. Cuma di dapur aja. Sayang ilmu bisnisnya, ilmu ekonominya. Nah, sambil ngurus anak, ngurus suami, yuk jalanin bisnis. Ya, bukan jadi wanita karir, tapi jadi business woman, teman-teman. Kalau business woman kan enak, ya. Saya tanya nih teman-teman, mumpung ingat nih, buat yang akhwat di sini, kalau kerja teh ninggalin rumah berapa jam? Misalkan teman-teman, ayo ya akhwat, yuk ngobrol yuk. Kalau kerja teh ninggalin rumah berapa jam, Teh Ella? Berangkat, saya pernah kerja sih Pak. Iya, berapa jam di kantor, Teh Ella? Bukan di kantor sih Pak, di pabrik gitu waktu lulus Oh ya, udah di pabrik kan, lah. Ya di mana aja lah. Kalau kerja berapa jam? Kalau kerja berangkat jam 7 Pak, masuk pulang jam 5. Jam 7 pulang jam 5 sore ya. Berarti selama dari jam 7 sampai jam 5 sore, suami kita sama siapa? Anak kita sama siapa? Ayo. Belum punya suami waktu kemarin. Nanti kalau belum punya suami, ya aku tolong dipikirin. Begitu teman-teman besok menikah, begitu meninggalkan. Ini kata pahit dari saya. Ketika teman-teman meninggalkan rumah, teman-teman sedang meyatim piatukan anak teman-teman. Ayo loh, sedih itu. Nah, iya, benar. Jadi kalau yang perempuan, saran saya bukan jadi wanita karir, tapi jadi business woman. Kalau business woman, teman-teman tetap bisa ada di rumah, tapi punya bisnis. Nah, di Muslim, Siti Hadijah kan ngajarin, kita jadinya business woman.
bukan jadi wanita karir. Makanya mata kuliah kewirausahaan ini cocok banget buat teman-teman yang akhwat. Nah, proposal ini nanti kalau sudah jadi jangan dibuang. Kita jalanin, kita realisasikan gitu supaya teman-teman nggak dari nol lagi bikin proposalnya. Gara-gara pertanyaan siapa tadi Kang Dede jadi berkembang kemana-mana ini. Oke, lanjut ya. Nggak apa-apa. Jadi Pak, tadinya mau nanya Pak. Ya, silakan Kang. Jadi gini kan Pak, kita selalu berbicara tentang bagaimana kita ke depan dalam hal berbisnis Pak. Nah, namun ada satu yang mengganjal dalam hati saya Pak. Persoalan tentang yang namanya privilege gitu Pak. Nah, saya menyadari bahwa saya itu kuliah di Latansa, orang Lebak. Lalu kemudian ketika saya dikasih motivasi ataupun ya kata teman-teman saya, bahwa lu mampu untuk menjadi seorang Mandariana misalkan, bahwa lu mampu menjadi seorang pembisnis yang tadi Bapak sampaikan. Tapi saya menyadari privilege saya orang biasa begitu Pak kan. Terus saya kuliah di Latansa, berada di lingkungan Lebak, tapi apakah kemudian dengan privilege yang kita miliki, kita mampu untuk mencapai itu, atau bagaimana cara kita mengoptimalkan apa yang kemudian menjadi kelebihan dan kelemahan kita gitu Pak, untuk mencapai apa yang kita inginkan, kira-kira seperti itu Pak. Oke, makasih Kang Suendi ya. Jawaban saya yang pertama, jangan pesimis dulu Kang. Ya, Insya Allah pekan depan teman-teman, saya akan hadirkan adik-adik atau mahasiswa atau anak-anak muda yang tinggalnya di pelosok desa, tapi dia sudah punya penghasilan luar biasa. Ya, bukan cuma di Lebak Banten teh ke Jakarta mah deket. Ini di pelosok kampung desa, tapi dia bisa mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Ya, dia bisa menjalankan bisnis konveksi, dia bisa menjalankan bisnis kuliner. Jadi dari 10 pintu rezeki, teman-teman ingat ya, 9 pintunya itu dibukakan dari niaga loh teman-teman, bukan dari PNS loh. Itu hadisnya loh ya. Jadi kita fokus di niaga. Jadi Kang Suendi, insya Allah nanti saya akan dampingi terus Kang ya. Jadi saya selain memotivasi, tapi saya juga langsung mementoring satu persatu nih, kelas 7A, 7B, 7C nih. Ya, 7B Islamic Entrepreneur, 7C kelas ini ya, insya Allah jadi semua. Ya. Pelan-pelan aja. Tapi ingat ya, video yang kemarin nggak ada yang instan. Sesuatu yang instan itu biasanya nggak baik. Mie instan aja nggak baik kan ya, cuma enak di awal tapi habis itu bikin penyakit ya. Jadi sekali lagi jangan pesimis, tetap optimis ya. Optimis aja, jalan aja ya. Insya Allah pekan depan saya tunjukin foto-fotonya. Kalau beliau ada waktu, saya suruh testimoni di kelas ini. Ya, nanti tolong diingetin ya. Oke, lanjut ya teman-teman. Nah, dikit lagi nih ya. Jadi optimis Kang Suhendi. Putra daerah harus maju ya. Jangankan ini ya, saya alumni Lebak tuh ada tuh yang kerjanya di BPIP terus dia jadi pengusaha juga. Ada pengusaha durian dari Lebak juga, alumni Latansa, pengusaha pete, pengusaha kandang ayam. Ada satu lagi teman saya di Cirebon ya, itu anak dusun, dia pengusaha domba. Ya, dia suplai domba terbesar di Arab Saudi. Coba bayangin ya, Arab Saudi yang suplai domba dari Cirebon. Karena bisnis domba itu nggak ada matinya di umat Muslim ya. Ada kurban, ada akekah, luar biasa. Dan bisnis kandang domba itu luar biasa. Nanti kita lakukan yang lainnya. Oke, itu nanti contoh-contoh next ya. Next ketika nanti luring, insya Allah sudah saya sampaikan semuanya. Kita selesaikan dulu materinya. Tadi 1 sudah, 2 sudah, 3 sudah, 4 sudah, 5 sudah, 6 sudah. What do you need? Nah, sekarang yang ke-7. Setelah Anda sudah menuliskan kebutuhan-kebutuhan Anda, ya, kebutuhan baik dalam hal ruangan, kebutuhan dalam hal ATK, kebutuhan dalam hal jumlah karyawan, yang berikutnya adalah nomor 7. Nomor 7 adalah who will help you. Artinya apa nih? Bahasa Indonesianya teman-teman. Ayo, who will help you? Help. Apa yang akan membantu kamu, Pak? Iya, betul. Siapa yang nanti nolongin kamu? Kan gitu. Kan bisnis nggak bisa sendirian, teman-teman. Coba lihat
pojok kiri sama pojok kanan. Kalau pojok kanan, who do you help? Siapa yang kamu tolong? Ya kan? Customer kan? Nah, yang pojok sebelah kiri, kamu mau minta tolong sama siapa? Kamu butuh bantuan siapa? Kan bisnis nggak bisa jadi Superman, bisnis nggak boleh jadi Supergirl sendirian. Nah, Anda butuh yang namanya partner. Partner misalkan, ya. Misalkan tadi siapa yang jasa cuci mobil? Siapa tadi? Siapa tadi? Kelompok Mariani, Samsapian, Ella, Novita, Dimas, Oke, Pak. Mariani. Oke, kelompoknya Dimas, Mariani. Ya, nanti yang cuci mobil jangan Mariani, jangan Dimas atau masa lu bos cuci mobil? Ya, berarti Anda butuh partner, butuh karyawan, butuh partner yang sudah ahli jago cuci mobil, jangan cuma abal-abal gitu. Itu namanya mitra. Ya, mitra kerja satu. Terus mitra usahanya siapa lagi? Mitra usahanya berarti Kang siapa tadi? Kang Dimas sama yang lain tadi Kang Ahmad Sofian yang cucian mobil tadi berarti butuh apa? Butuh supplier sabun. Jangan beli sabunnya di eceran, di toko sebelah atau di minimarket, tapi Anda harus beli sabunnya langsung di suppliernya supaya harganya murah. Bisa jadi Anda dapat gratis. Kenapa? Anda mitra. Ya, sabun dan yang lainnya aksesoris mobil. Nah, itu Anda perlu mitra. Gitu, Tela, ya. Iya. Ya, nah, kalau yang tadi Suhendi misalkan juga gitu. Suhendi misalkan travel. Nah, berarti bisnis travel Suhendi butuh apa? Butuh yang mitra satu. Berarti harus pakai aplikasi. Berarti punya mitra yang bisa membuat aplikasi travel. Jadi kan kayak tiket online. Jadi jangan beli tiketnya tiket offline, tapi bikin aplikasi tiket travel.com misal travelbanten.com. Nah, itu punya siapa? Punya Suhendi. Nah, karena Suhendi bukan orang aplikasi, berarti cari mitra yang bisa buat aplikasi. Gitu. Ya, itu namanya mitra utama usaha Anda. Ya, nomor 7, siapa yang nanti nolongin Anda? Kalau tadi pertama Anda menolong siapa, sekarang Anda ditolong oleh siapa. Nah, teorinya teman-teman partner itu adalah dalam sebuah bisnis Anda butuh partner kerja yang mendukung perusahaan Anda. Nah, partner kerja yang membantu Anda mencapai value proposition. Nah, contoh misalkan Anda buka usaha garment misalkan, jahit misalkan, kan nggak mungkin yang ngejahit Anda. Berarti Anda butuh partner kerja siapa? Tukang jahit yang profesional. Nah, tukang jahit ini bisa dua macam ya teman-teman. Bisa ada di poin 6, bisa ada di poin 7. Kalau di poin 6 berarti dia menjadi teman kerja Anda. Key resort, Anda gaji. Tapi kalau jadi mitra, Anda bayar sesuai outsource, sesuai dengan orderan. Beda ya nomor 6 sama nomor 7 ya. Kalau nomor 6 berarti karyawan yang bekerja atas nama Anda. Berarti dia digaji. Nah, kalau Anda belum besar, jangan digaji. Tapi dipekerjakan sesuai dengan proyeknya aja. Jadi mitra di sini. Berarti dibayar ketika ada proyek. Kalau nggak ada proyek, dia nggak dibayar. Itu namanya partner. Nomor 7, ada pertanyaan teman-teman? Ada ya, kalau nggak ada yang terakhir 8 dan 9. Nah, sekarang 8 dan 9 karena Anda orang ekonomi. Nah, ini 8 dan 9 berhubungan dengan keuangan. Berarti di sini Anda harus tuliskan what will it cost? Cost structure-nya. Butuh modal berapa Anda menjalankan bisnis Anda. Nah, itu ditulis teman-teman cost structure-nya tadi. Jadi skema finansial dari biaya operasional, biaya kebutuhan alat-alat, gaji, bayar listrik, per harinya, per bulannya, per minggunya. Nah, ini harus dihitung supaya bisa dikalkulasi nanti anggaran yang dibutuhkan oleh Anda dalam harian, dalam bulanan itu seperti apa. Sehingga nanti bisa masuk ke harga PP, harga pemasaran produk atau jasa. Ya, itu namanya nomor 8, yaitu what will cost. Nah, yang terakhir adalah nomor 9. Hubungan dengan modal adalah hubungan dengan keuntungan. How much will you make? Anda mau dapat untung berapa? How much? Anda mau buat Anda dapat apa di sini? Revenue stream-nya. Nah, jadi nomor 9 itu menggambarkan apa? Menggambarkan tentang
ya. Tentang apa? Tentang aliran pendapatan cash flow yang masuk ke perusahaan Anda supaya perusahaan Anda bisa berjalan aktivitas sehari-harinya. Bisa dari hasil penjualan, bisa dari hasil bagi, dividen, dan lain sebagainya. Sekali lagi ya, jadi yang namanya bisnis model kanvas itu teknik yang efektif untuk menggambarkan rencana bisnis sebuah perusahaan dalam bentuk visual. Ya, itu materi hari ini. Nah, ini contohnya sekali lagi teman-teman harus dalam bentuk gambar, bukan tulisan. Dan BMC cukup dalam 1 halaman. Ya, contohnya apa nih? Contohnya saya kasih ya beberapa contoh BMC. Ini contoh beberapa contoh bisnis model kanvas. Yang pertama ini bisnis apa nih? Konveksi t-shirt ya. Nih, kan dia seperti ini. T-shirt value proposition-nya bisa custom dalam jumlah banyak atau sedikit. Unggulannya kualitasnya bagus, bahannya oke, sablonannya bagus, servis memuaskan. Oh. Selain t-shirt, produk sampingannya juga ada pesanan kemeja seragam. Seragam apa? Seragam sekolah, seragam kantor, nah, seragam ormas, nah, kan ini segmennya. Relationship-nya, terus key resort-nya sudah ditulis juga. Ya, ini contoh pertama. Contoh yang lain apa nih? Contoh yang lain, ini bisnis marketing nih, catering. Ya, value proposition-nya tuh. Ya, makanan berat dan makanan ringan. Key partner-nya pemasok bahan baku. Ya, key resort-nya ada koki. Kenapa? Karena butuh tukang masak. Kontraktornya ada promosi, ada produksi, ada gaji pegawai. Nah, nanti baru diuraikan nih nominalnya. Nanti kita belajar menentukan kontraktor ya. Sementara kita masih di sini dulu. Oke, ini contoh lain. Ini bisnis studio foto nih. Nah, studio foto misalkan wedding fotografi, tapi berbasis syar'i. Saya nggak sering lihat tuh foto-foto teman-teman yang nikah tuh pre-wedding, belum nikah tapi udah pegang-pegangan, udah tatap-tatapan. Oh, kan nggak syar'i tuh. Mau nikah aja udah pada bikin dosa tuh pre-weddingnya. Nah, hati-hati nih ya teman-teman yang punya studio foto, belum nikah di pre-weddingnya dia sudah melakukan hal-hal yang haram, yang nggak boleh itu ya, bersinggungan. Nah, jadi Anda punya sebuah studio foto yang beda dengan studio foto yang lain. Itu studio foto wedding fotografi berbasis syar'i. Nah, jadi fotonya nggak boleh tuh satu-satu. Nah, Anda buat skemanya seperti apa untuk mensiarkan agama. Ganti itu jangan travel gitu, bisa nggak? Nggak bisa ya, udah terlanjur ya? Bisa. Siapa tuh yang ngomong? Nuradila. Nuradila kedengaran? Maaf Pak. Ganti jangan travel, boleh. Boleh. Silakan ganti ya. Silakan ganti, disepakati sampai dengan sebelum dikumpulkan ya. Bisnis pijat. Jangan sampai di tengah-tengah ganti terus, itu berarti labil nih kelompoknya. Ya. Diskusi, tentukan, nah, ya sesuatu bisnis yang mudah, simple, tapi marginnya besar. Ya. Nah, ini tadi kita masuk di contoh studio foto ya, studio foto. Nah, studio foto yang foto siapa? Kan Anda nggak melakukan studio foto, Anda butuh jasa fotografer. Nah, di sini fotografer jadi karyawannya Anda. Nah, Anda punya studio fotonya aja. Belum ada loh di Lebak foto studio yang syar'i. Itu pasti banyak dicari teman-teman semua. Karena di Lebak kan banyak pesantren. Jangan sampai studio kita malah membuat santri-santri yang harusnya dia menjaga auratnya, menjaga hubungannya dengan yang bukan muhrim, malah melakukan wedding fotografi. Hati-hati teman-teman ya, yang akhwat sama ikhwan nih, hati-hati wedding fotografi malah membuat Anda menjadi melukai perasaan Allah nih ya. Belum nikah tapi sudah melakukan perbuatan yang tidak baik. Walaupun cuma lihat-lihatan, pegang-pegangan itu nggak boleh kan. Belum nikah. Itu wedding fotografinya juga nanti dapat karmanya, bukan karma ya. Itu nanti dapat dosa juga itu ya. Menghalalkan itu semua. Oke lanjut. Nah, contoh yang lain apa nih? Contoh yang lain ini bisnis
minuman sehat, ya. Minuman tradisional, bisa madu. Nah, kan Anda bisa bantu tuh minuman madu tradisional yang ada di Baduy di Lebak. Ya, Anda jadi suppliernya, Anda jadi promosinya. Nah, partnernya siapa? Partnernya adalah si pengrajin madu di Baduy, kan gitu. Ya, gitu. Kayak kemarin di 7A buat bisnisnya adalah bisnis tentang pengrajin pelepah pisang. Nah, ngerjain kerajinan pelepah pisang. Nah, berarti dia partnernya adalah yang ada di desa-desa petani-petani tadi. Ya. Usahakan desa-desa yang ada di lingkungan Lebak itu bisa terjangkau bisnisnya oleh Anda. Anda sebagai orang pinternya di sana, ya. Orang pinter kayak dukun, enggak, orang pinter artinya yang menjadi bisnis. Oke, jadi sekali lagi setelah Anda menyimak semua tahapan bisnis model Kanvas, persiapkan tugas kelompok Anda masing-masing. Sekali lagi ya, bukan untuk UTS tapi untuk masa depan Anda dan UAS, ya. Oke, jadi buatlah draft. Mulai berikutnya sudah masuk ringkasan eksklusif rencana bisnis sama bab 1 rencana bisnis. Oke, itu materi hari ini. Ada pertanyaan teman-teman tentang tugasnya? Pak. Silakan. Pak, kan di panduan Bapak yang kasih versi PDF, format PDF, kan ada yang namanya surat izin usaha. Itu harus bikin itu gimana? Belum, nanti sambil proses. Ditulis aja. Nanti dalam proses. Jadi gini, Kang Suendi ya. Jadi proposal bisnis itu adalah proposal yang nanti kita gunakan ketika nanti bisnisnya jalan. Jadi di situ udah ada slotnya tuh, di subbab itu ada izin usaha. Artinya nanti ketika kita sudah serius itu diurus izinnya. Minimal IRT dulu. Ya, izin bisnis rumah tangga di izin RT dulu, izin lingkungan. Kalau Anda bisnisnya produk atau jasa. Jelas ya. Jadi tetap harus belajar ya. Nanti caranya gimana? Nanti di pertemuan 13 kita akan belajar bagaimana mengurus izin usaha. Termasuk mengurus izin logo ya. Logo itu ada hakinya teman-teman ya. Jadi Anda kalau sudah punya logo harus didaftarkan di hak paten. Hati-hati pakai logo ya. Nanti kita urus izinnya. Caranya nanti di pertemuan 13 atau 14 tentang izin bisnis ya. Kira-kira gitu, Kang Hendy. Ada lagi yang lain, teman-teman? Yang mau ditanyakan? Tela? Cukup jelas? Oke. Sebelum saya tutup, teman-teman, ya, besar harapan saya, teman-teman, ya, mumpung kita masih belajar, belum lulus, kalau bisa, WAG itu digunakan optimal buat Anda diskusi. Diskusi bukan cuma diskusi PR, tapi diskusi tentang proposal bisnis yang mau Anda jalankan. Ya. Contoh nih misalkan, saya tanya sama siapa ya? Yang sudah sebelum saya tutup. Tela aja deh. Siapa nih? Suendi aja. Suendi lagi. Bayhaki, Pak, Bayhaki. Mana Bayhaki? Ada nggak Bayhaki? Kang Bayhaki? Ya, Pak. Kang Bayhaki, kalau beli mie ayam nih, beli mie ayam di mana? Di Lebak berapa Kang Bayhaki? Semangkok. 10.000, Pak. 10.000. Nah, begitu Kang Bayhaki bayar 10.000, terus sama tukangnya dikasih mangkok kosong, marah nggak, Kang? Itu 5.000, Pak. Marah kan? Udah bayar 10.000, tapi mangkoknya kosong. Nah, sekarang saya tanya, Kang Bayhaki sama teman-teman di kampus, ini kuliah bayar nggak? Bayar, Pak. Bayar. Nah, kalau bayar berarti rugi nggak kalau nggak dapat ilmu? Rugi. Makanya, jadi gunakan dosen itu untuk ditanya. Saya siap untuk ditanya. Ya, silakan teman-teman tanya. Ditanya lewat forum WAG. WAG itu bukan cuma menyelesaikan PR ya. Tanya aja, Pak, saya nggak ngerti tentang ini. Gitu. Ya kan, Kang Teh Leli mau nanya apa? Enggak, saya tutup ya. Jadi sekali lagi teman-teman, gunakan WA itu, forum WA itu untuk bertanya, bukan tentang tugas, tapi tentang materi kuliah kalau nggak jelas.
Kalau teman-teman bertanya itu ngebantu teman yang lain yang juga mungkin nggak jelas. Nah, atau kelompok A atau kelompok B mau diskusi intens sama saya, Pak, kita mau teleponan boleh nggak? Oke, kita telepon pakai WA berlima misalkan. Tentukan harinya, yuk kita ngobrol diskusi. Gitu. Sementara saya belum bisa ke Lebak kan, karena Lebak belum ini. Atau saya sedang rencanakan minggu depan saya main ke Lebak nih. Jadi saya masih ada di kota Depok, teman-teman. Saya tuh bukan orang Lebak masalahnya, saya orang Depok. Ya. Yang sedang mengabdi di Latansa. Oke, ada pertanyaan teman-teman tentang mata kuliah atau bagaimana kita mengoptimalkan WAG untuk kita bisa selalu berdiskusi hal-hal positif. Ingat ya, Anda kuliah, kalau nggak dapat ilmu itu rugi. Ya. Ruginya Anda rasakan ketika nanti Anda lulus. Baju sarjana sih baju sarjana, gelar mas gelar, sarjana ekonomi misalkan, SE misalkan. Tapi punten, isi kepalanya teh kosong, baru berasa rugi itu. Nah, supaya nggak rugi, gunakan tanya ilmu-ilmu yang nggak jelas pada dosen Anda. Saya siap membantu Anda ya. Nanti kalau udah kuliah, kalau udah lulus saya tanya, siapa kamu? Saya udah nggak kenal, udah lulus. Oke, teman-teman. Ini ada yang chat, siapa aja yang chat sebelum saya close? Oh, jaringan. Ya, silakan. Nanti ya, insya Allah recordingnya saya pasang di YouTube ya. Insya Allah teman-teman bisa ngulang-ngulang materinya karena saya sudah biasakan tayang di YouTube. Nggak ada ya, teman-teman? Sebelum saya tutup? Ya, Pak. Oke, baik. Terima kasih atas atensinya. Sekali lagi tetap semangat. Mata kuliah ini adalah mata kuliah untuk masa depan Anda ya. Karena masa depan Anda bukan cuma sebagai karyawan, masa depan Anda dan bukan jadi pengangguran ya, tapi satu pilihan. Ya akhwat, jadikan target Anda menjadi businesswoman supaya Anda bisa menjadi seorang wanita akhwat yang punya usaha di rumahnya masing-masing. Terima kasih atas atensinya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.